tes. Tes. Tes.
Baik, karena telah tiba waktunya kita memulai ibadah raya pada pagi hari ini, saya ucapkan shalom. Shalom. Salam cek. Salam sejahtera dan bahagia di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kemurahannya kita kembali dipertemukan di ibadah ini. Biarlah kita serahkan hati pikiran kita hanya kepada Dia, sebab Dia adalah Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Kita angkat pujian kita. Kita nyanyikan Tuhan adalah kekuatan. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan, ku nantikanmu, Kau memberiku kekuatan yang baru. Berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku, kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama. Dari awal kembali saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan, ku nantikan. Tuhan, ku nantikanmu. Kau memberiku kekuatan, haleluya, kekuatan yang baru. Berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan saya pukul, bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamaku. Ku terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Saya rindu untuk lebih sungguh-sungguh lebih dari kita nyanyikan dari awal dengan haleluya. Amin. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali,
melakukan perbuatan yang besar. Bait 2. Tuhan ku nantikanmu, amin. Kau memberiku kekuatan yang baru, berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku. Kita angkat tangan kita. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi besar. Haleluya. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Nanti dengan hormat saya undang Bapak Lewi untuk doa pembuka sama dia. Aku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan terbang tinggi bersama. Sama-sama kita bermohon kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang menebus kami menjadi milik-Mu. Itulah suatu pujian kami kepada-Mu Tuhan. Dari jiwa kami, dari iman kami percaya seperti nyanyian kami ini. Kami bawa kepada-Mu, kami Tuhan di dalam penantian kami kepada-Mu. Kami akan menang terus bagaikan Raja Wali terbang tinggi dengan kekuatan yang daripada-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Sayap burung nasar kami itulah Tuhan. Firman dan Roh Kudus yang Engkau percayakan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau tahu semua Tuhan kebutuhan kami Bapa. Engkau yang melindungi kami sampai kami bisa bertemu dengan muka kepada-Mu Tuhan Yesus satu saat nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itulah sebabnya Tuhan. Seberapa kami Tuhan umat-Mu yang sudah datang sekarang beribadah. Berkati kami semua Bapa. Kami bawa nanti Tuhan berkat-berkat kami melalui Tuhan. Melalui firman yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih kemurahan. Itulah sebabnya semua saudara-saudara kami yang tidak akan datang sekarang, kami bermohon kepada-Mu Tuhan, apabila dia sakit tolong sembuhkan, biar jangan ada Tuhan alasan nanti dia Tuhan tidak bisa beribadah, tapi berikan kesembuhan dia biar bisa bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati semua Tuhan pelayan-pelayan yang sudah mengambil kesikapan untuk melayani-Mu Bapa. Terima kasih. Inilah doa kami, serahkan di tangan-Mu Yesus Kristus juru selamat kami Tuhan. Haleluya Bapa. Amin. Sekarang dulu Bapak Ibu sekalian, puji bagi Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita dengan judul Kasih Allah Melingkupi Saya. Melingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu menolong saya. Bukan dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, dapat hidup aku
bebaskanku. Bukan dapat diungkapkan kasih Yesus mengangkat aku. Hanya Tuhan yang bersama kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak berubah. Siapalah satu kita dapat hidup tanpa kasih yang mengangkat aku, yang menghibur aku, yang bebaskanku. Kita dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan. Sekali lagi. Kita dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, membebaskanku. Kita dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan selama hidupku. Kita telah dipanggil oleh Tuhan dari dunia yang gelap menjadi milik-Nya, menuju terang yang ajaib. Oleh sebab itu saya merasakan kalau kita jauh dari Tuhan, kita akan merasakan kegelapan, bahkan jatuh lebih dalam dari segala kegelapan, jatuh dalam dosa-dosa yang sudah pernah, bahkan kita akan merasa letih lesu. Oleh sebab itu saya merasa harus lebih sungguh-sungguh lagi dalam ibadah. Ketika saya beribadah, saya percaya bahwa firman dan Roh Kudus-Nya mampu menyucikan kehidupan kita. Oleh sebab itu janganlah kita jemu-jemu dan bosan untuk beribadah, bahkan mendengarkan firman Tuhan, karena kita percaya firman-Nya sanggup mengubahkan hidup kita. Amin. Puji bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian selanjutnya. Kita dipilih. Saya undang untuk bangkit berdiri. Dipilih dan segala suku, yang kita dipilih dan umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Berterima kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Kami pilih dan salah suku, dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Terima kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Tuhan, kita angkat pujian selanjutnya. Mengapa kau memilihku?
untuk mencari milikmu, sedangkan kau tahu salahku. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwamu. Tuhan, tolongku, hidup turut teladanmu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu setiap hari. Mengapa kau memilihku sekali lagi? Mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tahu salahku. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan menyelamatkan jiwa. Tuhan, tolongku hidup. Tuhan, tolongku hidup turut teladanmu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu. Hidupku sekarang hanya bagimu. Siapa sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu setiap hari. Puji bagi Tuhan, biarlah pujian ini menjadi suatu renungan bagi kita bahwa kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan bukan karena kebaikan kita, kekuatan kita, kepintaran kita, tetapi oleh karena kemurahan-Nya, rahmat-Nya yang besar melingkupi kehidupan kita sekalian. Amin, saudaraku. Puji bagi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita isi hati pikiran kita dengan firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, bahkan juga jalan keluar dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan
rahmat Tuhan. 52 buku Psalm. Saya untuk bagian begini. Selalu menjadi pujianmu, sebab olehnya ku telah dibebaskan. Ku telah sadar besar kasih-Nya padaku, melebihi tiap kesalahanku. Tuhan mengangkat hidupku dari suatu lembah keniscayaan, dari suatu lembah keniscayaan, dengan kuasa yang menyadarkan, dengan kuasa Haleluya, Tuhan benar, rahmat-Mu itulah pengampunan, di mana dosa bertambah-tambah banyak, pengampunan dari juga semakin bertambah-tambah bagi kami, supaya jangan ada
orang yang binasa karena dosanya, tapi karena menolak rahmat Tuhan yang besar. Itu sebabnya kami tidak mau menolak pengampunan rahmat-Mu. Sebab oleh rahmat itu kami diangkat dari lumpur dosa yang kotor dan dalam, dan akan mengangkat kami jauh sampai ke langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Itulah kekuatan kasih Tuhan, tangan Tuhan memulihkan kami Tuhan. Karena itu kami mau belajar berdiam diri, berfirmanlah. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan, tiba waktunya kita membuka Alkitab kita, atau yang kita kenal dengan Injil, dari kitab Ratapan. Ya, Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 sampai 26. Ya. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 26. Kalau dalam bahasa Batak itu ditulis adung-adung ya. Adung-adung nih si Yeremia ya, mengandung merata menangis. Pernah saudara menangis? Orang biasanya menangis karena kesedihan ya. Karena kehilangan, karena sakit, penyakit, pencobaan. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ratapan 3 ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Rahmat itu artinya pengampunan. Ampunilah dosaku karena rahmat-Mu yang besar. Jadi rahmat itu pengampunan. Pernah berbuat dosa kan? Pernah kan? Ya, terus perhatikan. Selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu. Ya, besar kasih setiamu. Sampai 26. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Ya, Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Ya. Jadi jangan berharap pada manusia. Kalau kita berharap pada manusia bisa kecewa. Ya, ketika dirokok kantongnya yang keluar sapu tangan, aduh. Dikira teh amplop yang keluar. Ya, terus perhatikan. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, sampai di situ saja ya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan itu penolong. Penolong. Dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin. Selalu tepat waktu. Tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlambat. Ya, tidak terlalu cepat, juga tidak terlambat, tepat waktu. Makanya ada ayat yang mengatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Semua Tuhan buat indah pada waktunya. Ya, yang diminta
oleh Tuhan pada kita dibutuhkan namanya kesabaran. Kesabaran. Orang sabar itu kekasih Tuhan. Amin. Belum dipulihkan sabar, belum diberkati sabar, belum disembuhkan sabar. Makanya ada orang nama anaknya si sabar. Supaya jadi penyabar, ya, jangan emosian, ya. Ya. Jadi saudaraku, ini adalah ratapan, ya. Yeremia ini meratap, ini ratapan atau ayat lain disebut terjemahan lain nuduk Yeremia. Nuduk Yeremia. Jadi Yeremia itu meratap. Ya, kenapa Yeremia meratap? Karena memang waktu itu dua kerajaan Israel yang pecah. Ya, dua kerajaan. Satu namanya kerajaan Israel, ibu kotanya itu Samaria. Ya, ibu kota Israel Samaria. Satu lagi Yerusalem. Ya, apa? Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Jadi dua kerajaan ini sering juga berperang. Sering berperang di antara bersaudara. Padahal sama, bersaudara. Suka perang, bertengkar. Pernah saudara di antara bersaudara bertengkar? Kakak adik loh, ya. Yehuda dengan Israel, ya. Tapi apapun alasannya, berperang, bertengkar itu tidak baik. Damai itu indah. Amin. Jadi baik dicari jalan damai. Nah, saudara, jadi ini nuduk Yeremia atau ratapan Yeremia ini karena Yerusalem dan Yehuda bahkan Samaria, itulah ibu kota Israel, semua sudah hancur. Sudah apa? Hancur, bahkan menjadi tandus. Jadi apa? Tandus selama 70 tahun. Berapa tahun? 70 tahun. Nanam apapun gak tumbuh. Nanam apapun tidak tumbuh. Tandus. Jadi wajar kalau Yeremia meratap. Menangis. Tapi Tuhan lihat tangisan Yeremia. Ini bukan tangisan karena kehilangan uang. Tapi dia menangis merindukan pemulihan. Amin. Merindukan apa? Pemulihan. Dan pemulihan itu kemudian datang juga. Datang juga. Dia membuat padang gurunnya menjadi seperti Taman Eden. Padang gurun seperti Taman Eden. Jadi di mana-mana tumbuh kembali. Ya, tumbuh pepohonan, buah ara, anggur, apalagi buah yang enak-enak itu. Ara, anggur, apalagi di sini. Hah? Ya? Apa? Hah? Yang enak-enak itu apa? Apa? Durian. Gak tahu ada gak di Israel itu durian, ya. Pokoknya tumbuhlah semua yang enak-enak itu, ya. Nah, jadi jangan berputus asa. Walaupun sudah lama 70 tahun bisa kembali seperti Taman Eden. Dia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden. Amin. Seperti apa? Taman Eden. Jadi jangan berkecil hati, Tuhan bisa memulihkan, tapi dibutuhkan namanya ratapan. Dibutuhkan apa? Ratapan. Menangis. Kita tangisilah keadaan yang sudah hancur, ya, yang sudah tidak baik, ya. Nanti kemudian Tuhan kirim namanya hujan. Apa dikirim? Hujan. Selama 70 tahun tandus. Kenapa tidak ada hujan? Bayangkan 70 tahun tidak ada hujan. Kering kerontang. Gak bisa tumbuh apa-apa. Kering. Makanya turunlah hujan. Hujan. Ada dua jenis hujan.
Ada berapa jenis hujan? Satu namanya hujan awal untuk menumbuhkan. Hujan awal untuk menumbuhkan. Tanah itu kalau gersang, dia harus disirami hujan, baru nanti subur dia. Subur. Wah, subur kembali. Nah, mulailah diolah, dipacul, lalu ditanamin. Sudah ditanami dia bertumbuh, tapi tidak cukup hanya bertumbuh. Harus sampai berbuah. Buah matang. Makanya ada namanya hujan akhir. Hujan akhir. Hujan akhir ini bukan untuk menumbuhkan, tapi untuk mematangkan. Seperti padi, ya. Nah, datang dulu hujan. Nanti dia kemudian tumbuh, berbuah. Kalau tidak ada hujan, walaupun dia sudah berbuah, dia pusok. Kering dia. Makanya dibutuhkan namanya hujan akhir. Hujan apa? Hujan akhir. Kita ini hidup pada hujan akhir. Angka 100. Angka berapa? 100. Angka berapa? 100. Jadi dua angka. Angka 50. Pada hari Pentakosta, hari yang ke-50, turunlah Roh Kudus seperti tiupan angin kencang. Itulah gereja mula-mula, angkanya 50. Nah, ini kalau dalam kemah suci ini angka 50 ini. Nah, ini 50. Lebarnya. Nah, lebar 50 hasta. Tapi panjangnya 100 hasta. Ini gereja mula-mula. Hujan awal. Ini 100. Hujan akhir. Jadi kita ini hidup pada hujan akhir. Double. 2 kali lipat. Berkat Tuhan yang rohani itu 2 kali lipat. Kalau hanya 1 kali lipat itu tidak cukup. Kenapa, saudara? Sebab dosa juga berlipat kali ganda. Kejahatan manusia juga berlipat kali ganda. Maka untuk mengimbangi dosa manusia ini dibutuhkan hujan akhir, Roh Kudus double, firman Tuhan double, supaya kita menjadi pemenang. Amin. Jadi apa? Pemenang. Syarat masuk surga, ya, syarat masuk surga harus menang. Apa syarat masuk surga? Harus menang. Siapa menang diberikan makan buah pohon kehidupan. Siapa menang namanya tidak dihapus dari kitab kehidupan. Pokoknya harus menang. Amin. Amin. Ingatlah, kuasa yang ada pada kita lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam dunia ini. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkata, aku sudah memberikan kepada kamu kuasa sehingga tidak ada yang membahayakan hidupmu. Amin. Tidak ada yang membahayakan hidup. Walaupun nampaknya seperti sudah bahaya kita. Tapi Alkitab mengatakan tidak ada yang membahayakan hidupmu. Peganglah janji Tuhan. Ya, ingat, kita ini hidup dari janji Tuhan. Ya, dari janji. Coba dulu dibaca ayatnya 26 sekali lagi. Ya, perhatikan. 26. Ratapan 3 ayat 26. Ya. Demikian firman Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Menanti dengan diam, berdiam diri. Berdiam diri itu artinya pasrah, berserah. Ya, berserah. Kalau orang sudah berserah, ya, kehendak mulai yang jadi, pasti Tuhan beri yang terbaik. Pasti Tuhan beri yang terbaik. Ingatlah, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan
telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya, jadi tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dia mendengar, berbisik pun dia dengar. Ya, berteriak pun Tuhan dengar. Bahkan kita berdoa dalam hati pun bisa Tuhan dengar. Amin. Tuhan itu namanya maha kuasa, maha tahu. Ya. Jadi Tuhan itu tahu isi hati kita, jeritan jiwa kita, ya. Jadi jangan pernah ya. Ya. Ini ya, keadaan ini, ratapan ini adalah keadaan orang Israel dan Yehuda ketika mereka dibuang. Kemudian dua negeri itu, baik negeri Samaria dan kerajaan Israel itu semua menjadi tandus. Tidak ada yang tumbuh apa-apa. Semua kering kerontang. Penduduknya pun dibuang. Dibuang. Nggak enak kan dengan dibuang. Jauh. Dan mereka itu dibawa ke satu, diborgol. Di apa? Diborgol. Namanya juga tawanan. Ya kalau nggak diborgol nanti bisa lari. Makanya diborgol. Udah sampai di sana barulah kemudian dikasih kerja rodi dia. Kerja rodi. Ya, sakit rasanya. Umat Tuhan itu sangat menderita. Tapi disitulah mereka menyadari bahwa ini semua adalah karena dosa kesalahan. Dosa kesalahan. Bayangkan sampai 70 tahun. Ya, lama enggak 70 tahun? 7 hari aja menderita itu udah lama ya. Apalagi 7 bulan, 7 tahun, 70 tahun. Bayangkan. Ya, berarti nggak ada harganya manusia itu. Israel. Ya, tapi disitulah mereka diproses. Mulailah menyadari keadaannya. Maka disebut, sadarilah kemalanganmu. Amin. Sadarilah kemalanganmu. Setelah mereka menyadari kemalangan mereka 70 tahun, bayangkan, baru sadar. Berapa tahun baru sadar? 70 tahun. Kenapa sih nggak dari dulu sadar-sadar? Kenapa harus 70? Baru mereka mulai mengangkat tangan pasrah kepada Tuhan. Ya. Baru ingat Tuhan. Setelah ingat Tuhan, mulailah mereka berdoa. Kalau orang sudah mulai berdoa kepada Tuhan, hati Tuhan pun mulai melembut. Amin. Melembut, hatinya pun terbuka. Ya. Jadi ingat, kita ini pada zaman akhir ini adalah zaman pemulihan segala sesuatu. Ya, zaman apa? Pemulihan segala sesuatu. Coba dicari ayatnya itu. Ya, pemulihan segala sesuatu. Di mana ya? Coba lihat dulu. Kisah Rasul pasal 3 ya. Coba. Ya, ayat berapa? Pemulihan segala sesuatu. Ya, dah ketemu? Gampang sekarang di HP itu ya. Ya? Iya, Kisah Rasul 3 ayat yang berapa? 20. Kisah Rasul 3 ayat 19 dulu mulai. Ayat 19 demikian firman Tuhan. Ya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ya, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ini dosa ini yang membuat semua rusak, ya kan? Ya kan? Bayangkan cuman satu dosanya manusia. Makan apa? Buah pohon. Cuman satu loh. Ya.
dosanya Hawa. Makan apa tadi? Makan buah terlarang diberikan pada suaminya. Sudah berubah Taman Eden menjadi padang gurun. Dia membuat Taman Eden menjadi padang gurun. Makanya sekarang itu padang gurun. Taman Eden itu mana? Timur Tengah. Timur Tengah itu padang gurun. Ya. Dulu di situ Taman Eden. Ya, buktinya mana? Ya, di Taman Eden itu ada 4 sungai dulu. Tigris, Efrat, Pison, dan Gihon. Masih ada sekarang itu. Sungai Tigris masih ada. Sungai apa satu lagi? Masih ada? Efrat masih ada. Ya, 2 sungai sudah tidak. Nah, disitulah dulu Taman Eden. Adam dan Hawa. Tapi sekarang menjadi apa? Padang gurun. Dia membuat Taman Eden menjadi padang gurun. Itu dosa, saudaraku. Padahal cuma sekali berbuat dosa, bukan 2 kali. Apalagi kita berbuat dosa sudah berapa kali berbuat dosa? Berbuat dosa sudah berapa kali? Baru sekali? Baru 1 dosa sudah membuat Taman Eden menjadi apa? Padang gurun. Gersang semua. Makanya kita perlu bertobat. Amin. Jalan terpendek apa, saudaraku? Tobat. Kan seruan Tuhan begitu kan, Yohanes Pembaptis juga, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Ya, terus perhatikan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Ya, Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Dari waktu kesesakan menjadi waktu kelegaan. Lega rasanya. Seperti orang, saya dulu pernah, tetangga saya sakit rupanya, ibu ini. Jadi kalau dia narik napas sampai ke kita kedengar. Ibu-ibu, waktu saya dulu di apa itu di Ciatel ya, Sukarsa. Ya. Bayangkan suaranya sampai sesak hidup. Sesak. Pernah saudara mengalami kesesakan? Belum? Mudah-mudahan enggak. Tapi kalau masih sesak, Tuhan buat nanti lega kembali. Ya, terus perhatikan. Dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu. Ya, Tuhan itu diutus untuk kita. Amin. Diutus, perhatikan. Ayat 21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Perhatikan, Yesus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Berarti segala sesuatu sedang rusak. Sedang apa? Rusak. Makanya segala sesuatu dipulihkan. Ingat, masa ini adalah masa pemulihan segala sesuatu. Nanti setelah pulih semua, sempurna, kita ini tubuh, jiwa, roh kita sempurna, baru dia datang. Amin. Semoga Allah sumber damai sejahtera memulihkan tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Jadi nanti semua pulih, nggak ada lagi bekas-bekas jerawat. Habis jerawat, nggak ada lagi bekas jerawat. Ya, bekas jahitan juga nggak ada lagi. Gigi ompong nggak ada lagi. Nggak ada. Ya, keriput nggak ada lagi. Ya, ini betul ini. Ya, namanya sempurna. Karena jadi Tuhan adalah kesempurnaan tubuh, jiwa, dan roh sempurna, tanpa cacat, sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Cuman beda, kalau Adam dan Hawa itu dari tanah, kalau nanti itu tubuh kita tubuh yang rohani, tubuh yang dari sorga.
bisa mengerti. Ya, terus perhatikan. Ayat 21, saya ulangi, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ya, jadi Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Berarti sebelum pulih Tuhan belum datang. Makanya disebut masa-masa ini adalah masa-masa pemulihan segala sesuatu. Masa pemulihan segala sesuatu. Kalau Tuhan berkata begini berarti Tuhan mampu memulihkan. Makanya Allah memperkenalkan dirinya pertama itu adalah Allah mencipta. Kemudian 3 waktu itu keadaan alam. Ada berapa keadaannya? 3, gelap, kacau balau, dan kosong. Pertama tadi apa? Gelap, tidak ada cahaya, sedikit pun tidak ada. Kedua apa tadi? Kacau balau. Langit dan bumi masih bersatu. Lautan dan daratan masih bersatu. Namanya kacau. Kacau balau. Baru nanti mulai dia berfirman. Jadilah terang. Amin. Nanti gelap dengan terang dipisah. Air yang di atas dipisah dengan air yang di bawah. Nanti langit dan bumi mulai dipisah. Ya, mulai dibentuk sedemikian rupa. Dan kemudian setelah sempurna barulah diciptakan manusia. Makanya manusia itu dicipta pada hari yang ke-6. Kebutuhannya dulu dicipta baru manusia. Dan dicipta itu berdua-dua, berpasang-pasangan. Burung berpasang-pasangan, manusia berpasang-pasangan. Begitu. Semua berpasang-pasangan, lalat berpasang-pasangan. Semua berpasang-pasangan. Ya. Nah, supaya apa? Berbiak. Ya, berbiak-biak. Jadi ini sekarang ini masa pemulihan segala sesuatu. Udah tadi kan? Masa pemulihan segala sesuatu. Ya. Nah, saudaraku ya. Jadi kita akan lihat dulu. Ya. Kita baca dulu. Ya. Ya. Coba Wahyu 19 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat sorga terbuka. Ya, sorga terbuka. Tadinya sorga itu tertutup. Sorga apa? Tertutup. Seperti waktu manusia jatuh dalam dosa, ya, jalan ke taman itu dijaga. Dijaga dengan keruk pedang yang menyambar-nyambar, ditutup. Ya, supaya manusia jangan masuk makan buah pohon kehidupan. Nanti dia hidup tapi hidup dalam dosa. Makanya diusir dia. Ya, terus perhatikan. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ya, yang setia dan yang benar. Terus ia menghakimi dan berperang dengan adil. ya, dia berperang dengan adil. Terus Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. namanya adalah Firman Tuhan. Namanya siapa? Firman. Ya, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Itulah pribadi Yesus. Salah satu nama Tuhan Yesus adalah apa? Firman.
Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Boleh Yohanes 1:14 perhatikan. Ya. Yohanes 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara kita. Ya. Jadi ada di antara kita. Firman itu menjadi manusia. Itu siapa itu? Tuhan Yesus. Allah menjadi manusia yang kita kenal dengan Natal. Jadi Natal itu adalah Allah menjadi manusia. Untuk apa? Supaya diam di antara kita, ada di tengah-tengah kita. Terus, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. ya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kata kasih karunia ini adalah kata yang terbesar dalam Alkitab. Apa kata terbesar dalam Alkitab? Kasih karunia. Sebab kasih sudah tercakup dalam kasih karunia. Jadi Yesus itu penuh dengan kasih karunia. Makanya kalau dia melihat orang jatuh belas kasihan. Jatuh apa? Belas kasihan. Dari sorga juga dia lihat jatuh belas kasih. Kalau Tuhan kita kira-kira bisa lihat dari sorga ke dunia? Bisa? Nah itulah. Dilihat manusia tak berdaya. Nggak bisa keluar dari dosa. Nggak bisa menyelamatkan dirinya dari dosa. Makanya dia datang menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Ya, disebut penuh kasih, karunia dan kebenaran. Ya. Isi kasih karunia adalah pengampunan. Oleh kasih karunia kamu diampuni. Amin. Apa isi kasih karunia? Pengampunan. Pengampunan itu apa? Untuk orang berdosa. Kalau kita nggak berdosa, nggak perlu Tuhan datang. Ya, ada memang yang tidak berdosa, tapi jarang. Ya, ada 2 orang dicatat dalam Alkitab nggak ada dosanya. Henok, baru Musa. Musa itu sebenarnya karena emosi. Kenapa? Emosi. Disuruh pukul batu 1 kali, dia pukul berapa kali? 2 kali. Disuruh pukul 1 kali, 2 kali dipukul. Emosi. Musa pun bisa emosi. Memang keluar airnya. Tuhan berkata pada Musa, engkau melanggar kekudusan. Karena engkau tidak sampai ke negeri perjanjian. Baru 1 dosa. Baru 1 dosanya. Ya, sudah menghambat dia tidak sampai ke negeri perjanjian. Tapi Alkitab mencatat Musa itu bangkit kembali. Ya, Musa apa? Bangkit pada hari yang ketiga. Buktinya mana? Waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, Musa hadir. Ya, waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, Musa hadir. Ada dia di situ. Elia ada, Tuhan Yesus ada, Musa. Ini orang-orang hebat. Orang-orang hebat. Yesus hebat. Elia hebat. Terangkat ke surga hidup-hidup. Musa juga dia turun lagi dia. Ya. 3 ini ya. Itu kalau Elia itu mewakili zaman Taurat ya. Sebelum Taurat ya. Oh, Musa itu mewakili zaman Taurat.
baru Elia zaman ya saya lupa, pokoknya guru saya pernah menerangkan 3 ini ya. Mewakili Taurat ya, kemudian sebelum Taurat Yesus kegenapannya. Itu pribadi ya. Di atas gunung kemudian ya, rupanya berubah. Bukan seperti manusia kita ini, mukanya bukan bercahaya. Mukanya siapa? Musa, Tuhan Yesus dan Elia. Di atas gunung kemudian. Luar biasa. Ya, sampai Petrus berkata, alangkah bahagianya kami di tempat ini. Biarlah kami mendirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Mendirikan kemah. Ada ya? Kenangkan apa? Dibangun sengaja? Oh ya, lawatan ya. Kalau pergi ke Timur Tengah, Pak Lee udah pernah, Ibu Susan juga udah pernah ya? Belum pernah. Oh nggak ikut ke sana waktu itu. Ya, Pak Lee sudah. Ya, kalau nanti kemana saja bisa saudara, karena saudara punya sayap nanti, amin. Semua punya apa? Sayap, terbang kemana-mana dulu. Sayap burung nasa, ya kan ada nyanyian kan, oh Tuhan berikanlah sayap burung nasa, yaitu kuasa Roh Suci saja. Terus ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus pengantin surga. Jadi nanti saudara punya sayap. Amin. Amin. Apa sayapnya tadi? Firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya, firman Tuhan dan Roh Kudus. Saudara bisa terbang. Ya, pertama kemana dulu? Masih ingat kemana? Ke padang gurun. Berapa lama? 3,5 tahun, 42 bulan atau 1260 hari. Baru dari situ kepada kerajaan 1000 tahun. Dari kerajaan 1000 tahun ke langit yang baru, bumi yang baru. Jadi semua harus punya sayap. Amin. Harus punya apa? Sayap. Mintalah. Minta. Nanti Tuhan beri. Ya, apa yang diberikan tadi? Sayap. Kalau kita selama ini mintanya duit ya. Minta apa? Duit, rezeki, berkat, begitu ya. Ayo mintalah sekarang. Tuhan berikanlah sayap burung nasa. Nanti Tuhan beri. Saudara bisa terbang. Meninggalkan dunia. Ya, udah selesai? Ya, ayat terakhir saja. Mari. Filipi pasal 4. Ya. Filipi pasal yang ke-4 ya. Boleh ayat 6 mulai, perhatikan. Filipi pasal yang ke-4. Filipi 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lebih enak ayat 4 mulai, perhatikan. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Ayat 4 mulai, ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi disuruh apa? Bersukacita. Loh, nggak punya duit kok bisa bersukacita? Bersukacitalah karena namamu sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Amin. Bayangkan nama saudara ditulis di sorga. Luar biasa, iya kan? Patutlah kita bersukacita. Terus perhatikan.
Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi kita harus dikenal orang sebagai orang yang apa? Yang baik. Jangan orang jahat. Jangan apa? Orang jahat itu orang baik itu. Amin. Nah, terus perhatikan. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Amin. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Sudah dekat. Karena itu mendekat kepada Tuhan. Jangan Tuhan mendekat, saudara menjauh. Ya, kalau Tuhan mendekat, kita mendekat, cepat ketemunya. Iya kan? Iya kan? Cepat ketemu. Ya, terus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, jangan khawatir. Hidup itu banyak khawatirnya mengenai apa yang dimakan, diminum, dipakai, dikhawatirkan oleh manusia. Ya, saya pernah terang khawatir ditarik ke arah yang berlawanan. Tuhan tarik saudara ke kanan, khawatir tarik saudara ke kiri. Ya, Tuhan tarik saudara ke kanan, khawatir menarik saudara ke kiri, nanti saudara bisa robek, hancur hidup, menderita karena kekhawatiran. Banyak orang menderita karena apa? Khawatir. Khawatir itu ini, nggak usah khawatir. Ada Tuhan yang lebih besar dari persoalan kita. Amin. Lebih besar dari persoalan kita. Terus perhatikan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakanlah keinginanmu, permohonanmu kepada Allah, kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Setelah saudara berdoa, memohon, ucapkanlah syukur karena Tuhan pasti menolong saudara. Amin. Jangan ragu-ragu. Dia yang menyuruh, mintalah maka kepadamu akan diberi. Cari pasti mendapat. Ketok pintu dibuka, tidak ada istilah ditolak. Supaya apa? Hidup kita berbahagia. Ya, coba saudara banyak khawatirnya. Saudara nggak enak, tidur aja nggak bisa, ya kan? Khawatir. Ya, terus perhatikan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hati kita langsung damai. Amin. Memerintah. Jadi yang memerintah kita itu adalah damai sejahtera dari Allah. Dari itu Tuhan. Jangan biarkan kekhawatiran memerintah berkuasa atas hidup kita, sehingga kita tidak ada damai. Tidur nggak bisa, bekerja juga nggak konsen karena khawatir. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, percaya, ya, yakinlah Tuhan pasti menolong. Ingat, Tuhan selalu membuat semua indah pada waktunya, asal percaya. Tidak dibutuhkan uang, cuma dibutuhkan percaya saja. Ya, Tuhan berkata, kalau engkau percaya, engkau akan melihat mujizat yang lebih besar, perkara-perkara yang ajaib. Ya, cukup percaya. Dari mana itu percaya? Percaya timbul dari mendengar. Kita dengar firman, mulai kita percaya. Ya, begitu kita percaya, mujizat pasti jadi. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita angkat sebuah lagu. Aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya Kau turun tangan memberkatiku. Ya.
Duh, Tuhan. Boleh kita pakai berdiri, kita nyanyikan. Ada. Ada. Tapi tahu teksnya? Baru tahu. Tuhanku dahsyat, berkatiku, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau sanggup melawan seluruh seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat. Kau Tuhan sanggup melawat Seluruh kehidupanku. seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. percaya Kau turun tangan memberkatiku. dari awal kembali. Tiada yang Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan Sanggup menolong seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya
Wanita saja. Dari awal pria berdoa. Amin. Seperti Engkau, Haleluya. begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Amin. Kau Tuhan sanggup menolong seluruh kehidupanku. Sama-sama. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Sekali lagi tur. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun Tangan memberkatiku. memberkati. Kau turun tangan Sekali lagi Kau memberkatiku. turun tangan. Kau turun tangan Haleluya, haleluya, haleluya. Turunkan tanganmu Tuhan pada jemaatmu. Turunkan, tumpangkan tanganmu. Itulah firman dan rohmu memberkati semua anak-anakmu. Kalau Tuhan yang memberkati, tidak ada yang bisa menghambat. Turunkan berkat-Mu Tuhan, pertolongan-Mu, mujizat-Mu, kesembuhan. Pintu-pintu yang tertutup bukakan bagi mereka Tuhan. Kami menyerukan nama-Mu Tuhan, nama di atas segala nama. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami manggil nama-Mu Tuhan, nama itu hadir bersama dengan kami. Pribadi-Mu hadir di tengah-tengah kami, memulihkan setiap pribadi Tuhan. Tidak ada satu yang Kau lewatkan di antara jemaat-Mu. Tumpangkan tangan-Mu Tuhan. Datangkanlah kebahagiaan bagi kami. Mujizat akan kami lihat. Sebab firman-Mu adalah ya dan amin. Disampaikannya firman-Nya, ditolong dan disembuhkannya, dipulihkan semua. Firman Allah tidak pernah gagal. Asal kami percaya, mujizat sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai dengan kebutuhan kami, kami akan melihat pertolongan Tuhan, mujizat pasti terjadi pada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita ke puji-pujian, kita jalankan 2 kali persembahan ya, untuk kas sama untuk sosial di sini ya. Ya. Kita nyanyikan nyanyian ya. Bahagia orang yang bertobat. Berbahagialah setiap orang yang bertobat kepadanya. Dialah Allah pengasih dan penyayang,
kasih-Nya. Berbahagialah setiap orang yang bertobat kepada-Nya. Dialah Allah pengasih dan penyayang, yang sabar limpah kasih-Nya. Dia berikan berkat-Nya dengan limpah, Dia pulihkan semua kegagalan. Dan kita bersorak memuji Tuhan dengan sukacita mempulang. Berbagi dan bertobat dengan segenap hati. Lihatlah Yesus dengan kasih Dia menanti. Sekarang waktunya, jangan tunda kesempatan yang jadi. Dia memulai surga, mau selamatkan, sambutlah kasih-Nya. Berbalik dan bertobat dengan segenap hati. Lihatlah Yesus dengan kasih Dia menanti. Sekarang waktunya, jangan tunda kesempatan yang Dia beri. Dia memulai surga, mau selamatkan, sambutlah kasih-Nya. Bisa laporan keuangan ya? Ya. Kita doakan yang sakit, Ibu Lydia, Opu Romando perempuan, Tante Ance, ya. Ibu, ya, bapaknya Putri, Bu Fian, Magdalena, ya. Ya, terima kasih. Kita bangkit berdiri, kita dalam doa. Ya, yang berulang tahun di bulan April 2025 bisa maju ke depan. Berdiri saja, ya. Ya. Biasanya kalau namanya si April ya, biasanya bulan April. Ya. Oke, ya. Ya. Ya, kita tundukkan kepala, kita menyatukan iman kita, doa orang benar, sangat besar kuasanya. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berulang tahun. Di bulan April 2025, mohon belas kasih kemurahan Tuhan. Biarlah tangan-Mu, itulah firman dan roh-Mu menjamah mereka, memberikan kepada mereka damai sejahtera, berkat rohani dan jasmani. Tambahkan umur mereka, mereka pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan jika ada dalam masa-masa ini mereka menghadapi rintangan hambatan untuk mengalami kemajuan baik rohani, jasmani, kami berdoa Engkau singkirkan semua Tuhan. Bukakan pintu, bukakan jalan bagi mereka. Terimalah pintu yang terbuka, berkat yang terbuka bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetap kami doakan anak-anak-Mu, Ibu Lydia sembuhkan, Opu Romando perempuan sembuhkan, Tante Ance juga sembuhkan, bapaknya Putri juga pulihkan, sembuhkan, Ibu Fian Magdalena sembuhkan. Bagi mereka yang mengikuti secara online dan baik langsung dan tunda, kami menyatukan iman kami. Sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Engkau disembuhkan. Oleh firman Tuhan Engkau disembuhkan. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Terima kasih Tuhan. Usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan
Tuhan berkati yang mengalami kelesuan, kemacetan, bukakan berkat-Mu Tuhan bagi mereka, supaya mereka melihat ibadah itu berguna dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Ibu Susan juga berkati anak, mantu, cucu, usaha mereka, selamatkan mereka karena mereka sudah berbuat baik bagi nama-Mu Tuhan. Masyarakat di mana kami beribadah di sini, berkati Pak RT, Pak RW, Pak Lurah juga, Muspika Andir berkati, Wali Kota Bandung Pak Farhan berkati, Gubernur Jawa Barat Pak Mulyadi berkati, juga Pak Presiden Prabowo Gibran berkati, semua kabinet sekarang berkati. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Biarlah damai sejahtera-Mu melimpah atas bangsa kami Tuhan. Dan sekarang arahkanlah pandangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat